Baiklah rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita distribusi frekuensi dengan melengkapinya dengan rata-rata hitung, median, dan modus. Sebelum kita membahas rata-rata hitung, median, dan modus, terlebih dahulu kita harus pahami bahwa data yang digunakan dalam statistik ini terbagi atas dua. Yang pertama dinamakan data tunggal dan yang kedua dinamakan data berkelompok. Untuk yang pertama kita akan lihat rata-rata hitung, median, dan modus untuk data tunggal. Jadi data tunggal adalah data yang belum tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi data itu masih berupa data mentah. Nah, untuk data mentah atau data tunggal ini kita bisa menghitung rata-rata hitungnya. Jadi rumus menghitung rata-rata hitung adalah X rata-rata total dari X dibagi dengan N, di mana X bar adalah rata-rata hitung, kemudian sigma X adalah total nilai data, dan N adalah jumlah data. Sekarang kita lihat contoh soal. Misalnya kita punya data 2, 3, kemudian 7, 8, dan 6. Hitunglah rata-rata hitung dari 5 data kita ini. Rata-rata hitung adalah pentotalan dari semua nilai ini, 2 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 6, kita bagi dengan jumlah data kita. Kita punya 5 data. Atau kita ganti ini dengan 1 supaya lebih gampang. Kita jumlahkan 14 tambah 10 24 tambah 1 25, 25 per 5. Jadi rata-rata hitung untuk data ini adalah 5. Yang kedua adalah median. Median merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah data dengan syarat sebelumnya data harus kita urutkan terlebih dahulu, boleh dari yang terkecil maupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita pakai contoh yang sama. Tadi kita punya data 1, 3, 7, 8, dan 6. Tentukanlah median dari 5 data ini. Cara pertama, data harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan 1, 3, 6, 7, 8. Lalu kita tentukan letak dari median. Cara menentukan letak median, N tambah 1 bagi 2. N adalah jumlah dari data kita, 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti median kita adalah data ketiga dari depan setelah data sebelumnya kita urutkan. Maka nilai dari median kita adalah 6. Nah, untuk menentukan letak median ini juga ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kalau seandainya jumlah data kita itu ganjil, biasanya letak median langsung menunjukkan kepada nilai dari median. Letak median langsung menunjuk kepada nilai median jika seandainya jumlah data kita ganjil. Contohnya data kita 5, maka letak mediannya adalah 5 tambah 1 bagi 2. Maka letak mediannya adalah data ke-3, pas. Tetapi kalau jumlah data kita genap,
Misalnya data kita ada 6. 1, 3, 6, 7, 8, 9. Letak median adalah N tambah 1 bagi 2. N-nya ada 6, tambah 1 bagi 2 berarti 3,5. Berarti median adalah data ke-3,5 dari depan setelah data kita urutkan. 3,5 tentu letaknya antara 6 dengan 7. Maka nilai dari mediannya kita jumlahkan dua buah angka ini, 6 tambah 7 kita bagi 2 lagi. 13 dibagi 2, 6,5. Jadi nilai mediannya adalah 6,5. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga dari ukuran pemusatan untuk data kita pada data tunggal dinamakan modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul, yang paling banyak muncul pada kasus kita. Nah, misalnya 1, 2, misalnya 7, kemudian 9, 7. Kita punya ada 6 buah data. Tentukanlah modus dari data ini. Ya, kita tinggal cek saja data berapa yang sering kali muncul. Untuk kasus ini angka 7 munculnya paling banyak, yaitu 3 kali. Maka modus untuk data tunggal ini adalah 7. Nah, sekarang kita coba hitung ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Saya ulangi lagi, data terbagi 2, data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal belum dikelompokkan atau belum tersaji dalam distribusi frekuensi, sedangkan data berkelompok data yang sudah ada intervalnya, sudah ada kelasnya, dan sudah tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, berikut ini contoh soal. Misalnya terdapat 5 kelas kategori di mana data sudah dikelompokkan ke dalam 5 kategori dengan intervalnya 160 sampai 303. Kemudian untuk kelas kedua kita tambahkan 1, 304 sampai 447 sampai seterusnya. Ini data berkelompok. Di mana untuk interval 160 sampai 303 terdapat 2 buah data, 304 sampai 447 5 data dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung berapakah rata-rata hitung dari data berkelompok ini. Nah, rumus untuk menentukan rata-rata hitung untuk data berkelompok, kita masih pakai lambang X bar, adalah sigma dari F dikali dengan X dibagi dengan sigma F, di mana X adalah rata-rata hitung X bar, kemudian F adalah frekuensi, sedangkan X di sini adalah nilai tengah. Nah, maka tabel distribusi frekuensi ini harus kita lengkapi dengan menambahkan nilai tengah dari data ini. Berarti tabel kita tambah dengan tabel X. X adalah nilai tengah. Nilai tengah itu cara menghitungnya, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Sekarang kita coba. Nah, jadi untuk menghitung rata-rata hitung, kita harus siapkan dulu nilai tengah dari data kita. Untuk kelas pertama 160 ditambah 303 dibagi 2, hasilnya 231,5. Begitu pula untuk kelas-kelas selanjutnya. Untuk kelas terakhir 736 ditambah 878 dibagi 2, hasilnya 807,5. Karena yang kita butuhkan untuk menghitung rata-rata itu adalah sigma F dikali X, maka tabel kita pun harus kita tambah lagi tabel F dikali X. 2 dikali 231,5 sama dengan 463. 5 dikali 375,5 sama dengan 1877,5
sampai pada kelas terakhir 1 dikali 807,5 sama dengan 807. Lalu kita totalkan F dikali X ini semuanya, didapatkanlah hasilnya 9813,5. Dan frekuensi total seluruhnya adalah 20. Maka rata-rata hitung dari data kita ini adalah 9813,5 dibagi 20. Diperoleh hasil 490,7. Sekarang kita coba hitung median untuk data tunggal. Caranya sama dengan sekarang kita hitung median untuk data berkelompok. Caranya hampir sama dengan data tunggal, harus kita tentukan terlebih dahulu letak median, barulah kemudian kita tentukan nilai dari median itu sendiri. Menentukan letak median menggunakan rumus N per 2. N kita adalah 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Berarti median kita terletak nanti pada data ke-10. Nah, untuk menentukan letaknya ini kita bisa lihat 10 itu terletak antara 7 sampai 16. Antara 7 sampai 16 berarti nanti median kita akan terletak pada kelas ke-3. Nah, setelah kita mendapatkan letak median, barulah kemudian kita bisa tentukan nilai dari median itu sendiri dengan menggunakan rumus nilai tepi kelas untuk batas bawah kelas tempat median berada ditambah dengan letak median dikurang dengan frekuensi kumulatif tempat median berada dibagi dengan frekuensi median dikali dengan jarak interval. Nilai tepi kelas untuk letak median ini adalah kita kurangkan setengah batas bawahnya 447,5 ditambah dengan letak median tadi sudah kita hitung, letak median adalah data ke-10. 10 dikurang dengan frekuensi kumulatif tempat median berada yaitu 7 dibagi dengan frekuensi tempat median berada, frekuensinya adalah 9 dikali dengan jarak interval. Jarak interval adalah pengurangan dari 591 dikurang dengan 448 yaitu 143. Maka kita selesaikan 447,5 ditambah dengan 10 kurang 7, 3/9 dikali dengan 143 sama dengan 447 ditambah 447,5 ditambah dengan 47,67. Maka diperoleh hasilnya adalah 495,17. Ini adalah nilai dari median kita untuk data berkelompok ini. Satu lagi, untuk mencek apakah betul median yang kita cari ini betul atau salah, maka kita cek lagi nilainya adalah 495,17. Dan nilai ini kalau kita lihat pada interval kelas yang sudah kita tandai tadi, memang betul 495,17 terletak antara 448 sampai 591. Berikutnya yang ketiga, ukuran pemusatan untuk data berkelompok adalah modus. Modus merupakan nilai data yang paling banyak muncul di dalam percobaan atau di dalam penelitian kita ini, ya. Nah, langkahnya yang pertama harus kita tentukan dulu letak dari modus itu sendiri. Cara menentukan letak modus, perhatikan frekuensi tabel untuk frekuensi. Perhatikan frekuensi yang paling besar, dalam hal ini adalah 9. Berarti nanti modus kita akan terletak pada data kelas ketiga. Ranknya 448 sampai 591. Ya, berarti modus pada kelas ketiga.
Nah, setelah kita tentukan letak modus, barulah kemudian kita bisa menentukan nilai dari modus itu sendiri. Berapa sesungguhnya angka yang menjadi modus. Rumus yang bisa kita gunakan adalah nilai tepi kelas tempat modus berada, kemudian ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan I. Kita coba lihat nilai tepi kelas untuk kelas ini 448, maka nilai tepi kelasnya adalah kita kurangkan setengah 447,5 ditambah dengan D1. D1 itu adalah frekuensi tempat modus berada dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, 9 dikurang 5 dibagi dengan D1. D1 9 kurang 5 ditambah dengan D2. D2 adalah frekuensi tempat modus berada dikurangi dengan frekuensi setelahnya, 9 dikurang 3. Kemudian dikalikan dengan jarak interval 143. Maka diperoleh hasil 447,5 ditambah dengan 9 kurang 5, 4 dibagi dengan 4 ditambah 6 dikali dengan 143 sama dengan 447,5. Ini kita cari, diperoleh hasilnya adalah 57,2. Sehingga kalau kita jumlahkan akan diperoleh hasil 504,7. Nah, ini adalah nilai dari median. Untuk mencek betul atau salah nilai median yang kita dapatkan ini, kita cross check lagi. 504,7 memang nilainya terletak antara 448 sampai 591. Demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu ukuran pemusatan untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Ada 3, yaitu rata-rata hitung, kemudian median, dan modus. Terima kasih atas perhatian.